Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA di kelas 8 bersama saya Asif Abdul Syukur. Dan di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk mengawali pertemuan kita, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai pembahasan, kita lihat terlebih dahulu gambar di layar, yakni ada sebuah alat musik bass hadroh yang mana merupakan alat musik pukul yang ketika dipukul maka ia akan menghasilkan suara atau bunyi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih bunyi atau suara itu bisa dihasilkan dan proses terbentuknya bisa sampai terdengar bunyi atau suara itu seperti apa? Nah, mari sebelumnya kita simak terlebih dahulu pembahasan berikut ini. Baik, kita mulai dari bandul ayunan matematis terlebih dahulu. Kita lihat di gambar, bandul ayunan matematis ini mulai bergerak dari titik A dan lintasannya adalah A, B sampai ke C. Ya, dari A sampai ke B sampai ke C, kemudian kembali ke B dan kembali ke A. Yang dilakukan oleh bandul matematis ini adalah gerakan dari A sampai kembali ke A, yakni secara terus-menerus yang kita kenal dengan istilah gerak bolak-balik dan melalui suatu titik B yang merupakan titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangannya adalah di titik B. Demikian juga gambar di sebelah kanannya ini penggaris yang ketika digetarkan maka akan bergetar atau bergerak dari A ke B, ke C, kembali ke B dan kembali ke A. Maka getaran dapat didefinisikan sebagai gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan yang tetap. Maka kalau kita lihat di gambar misalnya lintasannya dari A, B, C, B, A itu adalah satu lintasan yang tetapnya, dan satu getaran itu didefinisikan dengan gerakan bolak-balik satu kali penuh, yakni misalnya lintasan dari A ke B ke C kembali ke B sampai di A itu adalah satu getaran. Atau juga sama dengan lintasan B C B A B, boleh juga dari C C B A B C atau B A B C B. Nah, kalau kita lihat dari lintasan A B C B A, maka itu adalah satu getaran, sehingga dari A sampai ke B itu adalah 1/4 dari satu getaran. Atau dapat kita katakan A ke B adalah 1/4 getaran. Kalau begitu, B ke C bagaimana? Ya sama, 1/4 getaran juga. Bagaimana kalau misalkan lintasannya dari A ke B sampai ke C? Berarti 2 kali 1/4 getaran atau sama dengan setengah getaran. Nah, demikian juga misalnya lintasan dari C, B, A, B, C, B. Maka kita hitung saja, atau mudahnya kita lihat stripnya ada berapa ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 1/4 atau 5/4 getaran. Kita lihat baris berikutnya, B, A, B, C, B, A, B, C. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali 1/4 getaran atau 1,75 getaran. Dan dengan lintasan A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C adalah 10 kali 1/4 getaran setara dengan 2,5 getaran. Nah, dalam konsep ini, maksudnya di materi getaran ini juga ada besaran yang perlu kita pahami, yakni amplitudo.
Apa itu amplitudo? Yakni simpangan terjauh yang dilakukan oleh si bandul ini. Maka simpangan terjauh itu berarti dari B ke A atau dari B ke C. Nah, model getaran ini tidak hanya seperti yang digambarkan pada slide sebelumnya dalam bentuk ayunan atau bandul matematis, namun juga dapat diilustrasikan atau juga termasuk dengan getaran ini adalah seperti pada gambar, yakni pegas, yang mana sama seperti di bandul matematis tadi, pada pegas juga mengalami gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Ya, besaran yang harus dipahami dalam materi getaran adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Ya, saya ulangi, frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu sekon. Ingat, banyaknya getaran dulu, baru dalam satu sekon. Nah, dari definisi tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk F sama dengan sigma getaran dibagi T atau waktunya. Nah, frekuensi ini memiliki satuan yang disebut dengan Hertz atau disingkat menjadi Hz, dan juga waktu yang dimaksud adalah dalam satuan sekon. Dan untuk mempermudah pemahaman kita simak di demonstrasi yang mana sebuah bandul matematis diayunkan dan selama 10 kali ayunan atau 10 getaran, berarti itu menunjukkan banyaknya getaran, 10 getaran dalam waktu tertentu, yakni digambarkan di sini sampai 50 sekon. Nah, maka dapat kita tuliskan bahwa waktunya 50 sekon, banyak getarannya adalah 10 ayunan atau 10 kali getaran, sehingga frekuensinya adalah jumlah getaran dibagi waktu, yaitu 10 dibagi 50 atau sama dengan 0,2 Hz. Besaran yang kedua yang harus kita pahami adalah besaran periode. Ucapkan bersama, periode getaran. Periode getaran ialah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu kali getaran. Ingat, periode adalah waktu. Ucapkan bersama, periode adalah waktu. Nah, dari definisi tersebut ternyata berkebalikan dengan frekuensi, sehingga dapat kita tuliskan rumusannya, T atau periode sama dengan 1 per F. Atau boleh juga kalau menggunakan rumusan yang tadi, yakni T dibagi banyaknya getaran. Kita lihat atau kita simak demonstrasi berikut. Ya, seperti tadi, yakni jumlah ayunan atau jumlah getarannya sebanyak 10 kali dalam waktu 50 sekon. Maka mengikuti kaidah yang tadi atau definisi tadi, yakni periode itu dapat dituliskan dengan banyaknya atau waktu dibagi banyaknya getaran, sehingga dapat dituliskan 50 dibagi 10 atau sama dengan 5 sekon. Artinya apa? Periode untuk melakukan satu kali getaran ini adalah 5 sekon. Baik, selanjutnya kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Ingat, kita tuliskan dulu banyaknya getaran itu adalah 6.000 getaran. Sedangkan waktunya dengan simbol T adalah 0,5 menit, yang artinya setara dengan 30 sekon. Maka
Ingat, frekuensi adalah banyaknya getaran setiap sekon. Dituliskan saja banyak getaran 6000 dibagi 30 atau setara dengan 200 Hz. Sedangkan periode adalah kebalikan dari frekuensi, maka dapat dituliskan 1 per F atau 1 per 200, setara dengan 0,005 sekon. Atau juga kalian bisa menggunakan rumusan berkebalikan dari F tadi, yakni waktu dibagi banyak getaran. Berarti 30 dibagi dengan 6000, maka hasilnya akan sama, yakni 0,005 sekon. Ya, berikut ini masih tentang hubungan antara frekuensi dan juga periode. Misalnya kita lihat dari data, misalnya waktunya 1 sekon ternyata terjadi 10 kali ayunan atau 10 kali getaran. Artinya frekuensi dari data ini adalah banyaknya getaran, yakni 10 dibagi 1. Artinya frekuensinya 10 Hz, sedangkan periodenya 1 per 10 atau 0,1 sekon. Sedangkan dengan waktu 2 sekon, jumlah getarannya 30 kali, artinya frekuensinya adalah banyak getaran 30 dibagi waktu 2 sekon, yakni frekuensinya 15 Hz dan periodenya adalah 1 per 15. Sedangkan dengan waktu setengah sekon, misalnya didapatkan getaran sebanyak 40 kali, artinya frekuensi banyak getaran dibagi waktu 40 dibagi setengah. Ingat, pembaginya dalam bentuk pecahan, artinya harus dikali dibalik. 40 dikali 2, 80 Hz, sedangkan periodenya adalah 1 per 80 sekon. Sehingga ya dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah frekuensi sama dengan 1 per periode atau 1 per T, atau kebalikannya, periode adalah sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Berikutnya kita masuk ke konsep yang kedua, yakni gelombang, yang mana gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Nah, sedangkan getaran itu sendiri, masih ingat ya, gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan. Jadi, gerak bolak-baliknya yang melalui titik kesetimbangan, kalau pada getaran itu tampak diam, tapi pada gelombang itu gerak bolak-baliknya itu bergerak juga, sambil bergerak bolak-balik juga bergerak, baik itu ke kiri atau ke kanan atau ke atas maupun ke bawah. Nah, yang seperti itu, getaran dengan bergerak akan membentuk suatu lintasan yang kita sebut dengan gelombang. Getaran sendiri sebetulnya adalah suatu bentuk energi berupa usikan atau gangguan, sedangkan gelombang adalah satu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang elektromagnetik dan juga gelombang mekanik. Sedangkan gelombang berdasarkan arah getarannya terbagi menjadi dua juga, yakni gelombang transversal, ucapkan bersama, gelombang transversal, dan juga gelombang longitudinal. Ucapkan bersama, gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya, kita lihat di gambar, ini arah bergetarnya ya tegak lurus terhadap arah penjararannya, arah rambatannya, yang mana rambatannya mengarah ke kanan, sedangkan bergetarnya ke atas ke bawah. Nah, ini berarti tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar. Kita lihat di gambar, artinya bergetarnya itu ke kanan ke kiri, sedangkan arah rambatan dari gelombangnya adalah ke kanan. Artinya sejajar antara getaran maupun arah rambatannya. Itulah gelombang longitudinal.
Bicara tentang gelombang, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yakni bagian-bagian dari gelombang. Pada suatu gelombang, khususnya gelombang transversal, ada bagian yang disebut sebagai bukit gelombang, yakni kita lihat pada gambar yang berada di daerah A, B, dan C. Itu adalah bukit gelombang. Sedangkan C, D, E itu adalah lembah gelombang, dan bagian B yang bagian atas atau puncaknya disebut sebagai puncak gelombang. Sedangkan bagian D atau H itu merupakan dasar suatu gelombang. Nah, sedangkan titik A, C, E, dan G yang mana itu berada di titik kesetimbangan berarti disebut dengan istilah simpul gelombang. Sedangkan dari B ke B aksen atau dari D ke D aksen merupakan simpangan terjauh atau amplitudo gelombang. Nah, konsep satu gelombang itu adalah berupa satu bukit ditambah satu lembah. Artinya, kalau kita lihat pada gambar, dari yang berwarna merah dengan hijau, yakni dari A ke B ke C, D sampai E. Nah, mirip atau hampir sama dengan konsep di getaran, satu getaran, yakni kalau di lintasannya berarti dari A sampai kembali ke A, begitu ya. Demikian juga pada gelombang transversal berarti kita lihat satu gelombangnya A, B, C, D, E. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu gelombangnya adalah berupa satu rapatan dan juga satu regangan. Kita lihat pada gambar misalnya panjang gelombang itu terdiri dari satu regangan dan juga satu rapatan. Sebagaimana pada getaran, demikian juga pada gelombang, ada besaran yang harus dipahami, yakni ada periode gelombang dan juga frekuensi gelombang, yang mana tidak jauh berbeda definisi dari periode gelombang, yakni waktu yang diperlukan untuk terbentuknya satu gelombang, sedangkan frekuensi adalah banyak gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Dan rumusan yang digunakan juga hampir sama seperti pada getaran. Maka di sini kita lihat frekuensi gelombang dirumuskan dengan F sama dengan banyaknya gelombang per T atau banyaknya gelombang setiap detik. Sebaliknya, pada periode gelombang berarti dirumuskan juga T sama dengan 1 per F. Berikutnya kita simak contoh soal gelombang. Periode suatu gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Nah, maka kita hitung frekuensi jika diketahui periodenya adalah 0,025 sekon. Kita gunakan rumusan F sama dengan 1 per T, yakni sama dengan 1 per 0,025 atau setara dengan 40 Hz. Ya, bagi yang masih bingung menghitungnya, kita hilangkan komanya, maka dikali dengan 1000. Maka 1000 dibagi 25 sama dengan 40 Hz. Untuk soal yang kedua, jika waktunya adalah 10 sekon, maka banyaknya gelombang yang terbentuk adalah, kita gunakan rumusan F sama dengan sigma atau banyaknya gelombang per T. Maka yang ditanyakan banyaknya gelombang sama dengan F dikali T. 40 Hz dikali 10 sekon sama dengan 400 gelombang. Baik, besaran berikutnya adalah besaran panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang yang ditempuh oleh satu gelombang dan disimbolkan dengan lambda. Bisa dilihat pada gambar, ya, disimbolkan dengan lambda. Ucapkan bersama lambda. Nah,
Sebagai contoh misalnya, pada gambar, jarak dari titik kuning yang pertama sampai yang kedua adalah 60 meter. Dan jumlah gelombangnya kita lihat, satu bukit satu lembah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 6 gelombang. Ingat, satu gelombang itu bisa dilihat dari satu bukit satu lembah, atau dari puncak sampai ke puncak lagi, atau dari dasar sampai ke dasar lembah lagi. Nah, maka pada gambar panjang gelombangnya adalah 10 meter. Besaran yang terakhir yakni cepat rambat gelombang. Apa sih cepat rambat gelombang? Yakni besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap 1 sekon. Cepat rambat gelombang dirumuskan sebagaimana juga rumusan pada GLB, yaitu V sama dengan S per T. Atau kalau dulu di GLB kita sering sebut C-fit. Dengan keterangannya hampir sama ya, cepat rambat gelombang V, satuannya meter per sekon, S-nya jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. Dan berdasarkan definisi tersebut, dapat juga rumusan cepat rambat gelombang dituliskan sebagai berikut, di mana jaraknya adalah dalam jarak jangka yang sama, yakni 1 gelombang, yakni sama dengan lambda. Kemudian waktunya dalam 1 gelombang, yakni periode, sehingga dapat dituliskan V sama dengan lambda per T. Dengan mensubstitusikan 1 per T dengan frekuensi, maka persamaannya juga dapat dituliskan V sama dengan lambda dikali F. Jadi, persamaan untuk cepat rambat gelombang bisa dituliskan dengan V sama dengan S per T, V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah periode gelombang dengan satuan S, dan F adalah frekuensi gelombang dengan satuan Hertz. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita lihat contoh soal berikut ini. Ya, misalnya terdapat sejumlah gelombang dan pada jarak 60 meter, sedangkan waktu tempuhnya adalah 1 sekon. Maka bagaimana cepat rambat gelombangnya? Kita lihat, pada waktu 1 sekon dengan jarak 60 meter, berarti dapat kita tuliskan, karena jumlah gelombang pada gambar adalah 6 buah gelombang, artinya frekuensinya adalah banyak gelombang setiap sekon, yakni karena waktunya sudah 1 sekon berarti frekuensinya adalah 6 Hz. Sedangkan panjang gelombangnya, yakni dapat kita lihat dengan sejumlah 6 gelombang, maka panjang gelombangnya adalah 60 dibagi 6 gelombang, artinya satu gelombangnya 10 meter. Sehingga dengan rumusan yang sudah dipelajari di atas, maka cepat rambat gelombangnya adalah 60 meter per sekon. Kalau kita gunakan rumusan V sama dengan lambda dikali F, dapat kita peroleh cepat rambatnya adalah 10 dikali 6 atau 60 meter per sekon. Terakhir, sebagai tazkirah atau sebagai renungan, Allah menyebutkan kata gelombang di dalam surat Hud ayat 43, yang artinya, ia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ya, dalam ayat ini menceritakan antara Nuh dan juga putranya Kan'an yang kala itu dipisahkan oleh gelombang yang juga kemudian menenggelamkan putranya Nuh tersebut. Semoga menjadi peringatan bagi kita atau menjadi pembelajaran dan hikmah bagi kita semua, dan juga senantiasa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.